waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Terkhusus pada saat ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat, taufik hidayah, sehingga alhamdulillah kembali kita bisa duduk berkumpul beriktikaf di Masjid Darul Muttaqin untuk melakukan rutinitas kita, melakukan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah apa yang telah Allah berikan kepada kita menjadi alamat bahwa kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Meneruskan dari apa yang kita kaji di dalam managib para a'immah, para imam-imam dari ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas seorang imam yang sangat terkenal, yang sering kita sebut nama beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah seorang imam al-ma'ruf yang terkenal biwufuri ilmi, dengan keilmuannya yang sangat sempurna, wasa'ati hilmi, dan beliau terkenal dengan sifat hilim, sifat penyabar yang sangat luas, wasidqi amalih, dan beliau juga terkenal dengan amal ibadah mujahadah yang sangat luar biasa. Beliau radhiyallahu taala anhu wulida bi Madinati Tarim, dilahirkan di kota Tarim Hadramut, sanah pada tahun 574 Hijriyah. Dilahirkan di kota Tarim pada tahun 574 Hijriyah. Wa nasya'a biha, dan beliau tumbuh di kota Tarim. Wa tara'ra'a fi mujtama'in mawfuril hidayah wal iman, dan beliau itu terdidik di satu mujtama', satu kelompok mawfuril hidayah, yang kelompok tersebut penuh dengan hidayah wal iman dan keimanan. Fahafizul Quran, karena sebab inilah ketika beliau dilahirkan di kota Tarim, yang mana kota Tarim sebagaimana yang sering kita dengar di lisan-lisan dari lisan-lisan para ulama yang tertulis ataupun yang terucap, bahwasanya kota Tarim adalah mujtama', satu komunitas mawfuril hidayah yang penuh dengan hidayah. Kota Tarim diibaratkan oleh mereka Torik Tarim, sampai jalan-jalan Tarim itu bisa menjadi guru bagi yang tidak punya guru. Jangankan wongnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, semua yang ada di kota Tarim, dan sampai sekarang itu bisa menjadi guru bagi mereka yang tidak memiliki guru. Mawfuril hidayah. Kota Tarim itu terkenal satu komunitas, satu tempat yang penuh dengan petunjuk, wal iman, dan penuh dengan keimanan. Sehingga ketika Al-Imam Al-Ustadzil Azam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tinggal tumbuh di kota Tarim, fahafizul Quran, maka beliau mampu untuk menghafalkan Quran. Wa jumlatan minal funun min syattal ulum wal min syattal minal mutun min syat fi syattal ulum wal funun,
Beliau bukan hanya bisa menghafalkan Al-Quran, dan banyak ilmu-ilmu yang beliau bisa hafalkan. Akhirnya, ketika beliau memiliki ilmu secara zahir yang beliau dapatkan dari para guru, kemudian mendapatkan ilmu secara zahir dari lingkungan yang beliau hidup di dalamnya. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bisa kita dapatkan melalui duduknya kita di hadapan guru. Ada juga ilmu yang bisa kita ambil dari lingkungan, dari adat istiadat. Tetapi dengan syarat, dua ilmu itu bisa kita dapatkan, ilmunya harus ilmu yang benar. Kalau kita pengen duduk mendapatkan ilmu dari hadapan duduknya kita di hadapan guru, maka carilah guru yang dionyo bersanad bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang bisa kita dapatkan dari adat istiadat, ilmu yang bisa kita dapatkan dari lingkungan, maka itu juga bisa dikatakan benar jikalau adat ataupun lingkungan tersebut terbangun dengan ilmu. Kalau adatnya itu bukan diasaskan dengan ilmu, lingkungannya bukan terasaskan, didasari, dilandaskan oleh ilmu, maka apa yang kita jingok dari adat istiadat, apa yang kita jingok dari lingkungan, tidak bisa kita turuti dan tidak bisa kita ambil sebagai ilmu pengetahuan. Kan kadang-kadang kita ini nganggep apa yang sudah biasa dari adat istiadat yang terjadi di lingkungan kita, maka kita anggap hal tersebut lebih hebat daripada ilmu yang ada di kitab. Kenyataan seperti itu. Benar tak? Apa yang kita temukan dari adat istiadat, terkadang kita anggap adat istiadat itu lebih hebat dari apa yang kita temukan di dalam kitab. Sampai-sampai ada kalimat, ada ungkapan khilaful adah adawah. Siapa yang dionyo menentang adat istiadat, maka adawah, siap-siap bebala, siap-siap ribut. Adatnya memang sudah cak inilah nah, jangan diganggu-ganggu lagi. Ada kan adat seperti itu kan. Jadi memang seperti yang kita baca di setiap managib kaum solihin, selalu diceritakan di mana mereka hidup. Mereka hidup di lingkungan yang maufuril hidayah, yang penuh dengan petunjuk, yang penuh dengan hidayah. Maufuril iman, yang penuh dengan keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup di daerah seperti ini, sehingga tumbuhlah seorang imam seperti Al-Faqihil Muqaddam menjadi ulama, menjadi ustadz al-a'zam yang diagungkan, yang dibanggakan oleh para ulama-ulama sedunia. Kenapa? Karena hidupnya di daerah yang penuh dengan hidayah dan keimanan. Nah, ini menjadi faktor daripada sesuatu yang sangat mendukung seorang itu menjadi baik. Adat istiadat, lingkungan itu faktor yang menunjang seseorang itu tumbuh menjadi yang baik, jikalau adat ataupun lingkungan tadi didasari, dilandaskan dengan ilmu yang sesuai dengan dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jikalau adat ataupun lingkungan itu dari awalnya memang tidak tumbuh, tidak didasari dengan ilmu, maka adat itu tidak pacak kita jadikan sebagai patokan, inilah sesuatu yang paling benar. Kalau memang adat istiadat itu menyimpang dari ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus katakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jangan gara-gara mengalaskan ini adalah adat istiadat sehingga kita membenarkan sesuatu yang salah, atau sebaliknya menyalahkan sesuatu yang benar. Banyak adat istiadat
Seperti apa namanya, kalau kita jengok misal di Palembang, kalau dari dulu, zaman dulu menguburkan jenazah itu jam 10 kalau pagi atau jam 4 sore. Itu ilmu apa adat? Itu ilmu apa adat? Adat. Nah, apakah adat itu haruslah kita lakukan? Tentu kalau itu tidak menyimpang. Tetapi bukan berarti adat itu tidak boleh kita rubah. Harus sesuaikan dengan kondisi, situasi dan zaman. Kalau memang sekarang ini berbeda kondisinya, kalau memang sekarang ini beda situasinya, jam 10 tidak memungkinkan lagi, karena minta maaf, wong pasang mungkin akan punya kesibukan. Atau sekarang ini panasnya jam 10 beda sama yang dulu. Kalau dulu masih lemak jam 10-nya. Nah, ini namanya masih boleh diubah jam 9 kita maju ke. No, ini kan sudah adatnya, sudah kebiasaan. Jangan marah-marah. Adat itu apa namanya, dia fleksibel bisa diubah sesuai dengan situasi dan kondisi, dan tentu untuk menentukan berubah atau tidaknya kita serahkan kepada para alim ulama. Jangan kita nak ngobah-ngobah dewe. Nah, kalau ngobah-ngobah dewe akhirnya masing-masing punya adat masing-masing. Nah, gara-gara masing-masing jadinya basing-basing. Gara-gara masing-masing jadinya basing-basing. Tidak boleh. Serahkan kepada para ustadz, serahkan kepada para ulama. Manolah ustadz, kalau misalnya nguburkan jenazah ini jangan jam 10 karena sudah panas, wong pasar mungkin punya kesibukan. Pertimbangan ini akhirnya kaget yang sholat jenazahnya itu kan sedikit, yang nganterkannya juga sedikit. Mano kalau kita majukan jam 9, tidak katik masalah. Tidak katik masalah. Dikuburkan tetap dikuburkan, disolatkan tetap disolatkan. Cuma bedanya beda waktu. Kalau jam 10 itu sedikit, kalau jam 9 lebih banyak. Tujuan penentuan daripada jam 9 ataupun jam 10 itu wong lamo. Mungkin jam 10 zaman dulu itu kami. Zaman dulu mungkin. Tapi zaman sekarang jam 10 itu sepi, kita majukan jam 9. Ini adat yang bisa kita ubah, bentuknya fleksibel. Jadi jangan kita patokan ini sudah adat, ini sudah kebiasaan. Iyo, memang sudah adat, memang sudah kebiasaan, tetapi tentulah harus menyesuaikan. Seperti anak contohkan di Tarim. Di Tarim itu adat istiadatnya idak katik majelis yang diadakan di lapangan terbuka seperti di pasar. Nah, waktu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau pengen membuka majelis yang beliau namakan dengan Jalsatul Itsnain, Jalsah Itsnain. Adonyo diadokan di Senin malam Selasa. Makanya Al-Habib almarhum Habib Mundir Al-Musawa, majelis Rasulullah ngadokannya Senin malam Selasa, nyuntu sano beliau tuh. Senin malam Selasa ada majelis namanya Jalsatul Itsnain. Beliau Al-Habib Umar ngadokannya di lapangan di depan pasar, di depan halaman dari Masjid Jami' Tarim. Jadi Masjid Jami' itu di dekat pasar. Kota itu bisa dikatakan kota kalau ada pasar sama Masjid Jami'. Jadi kalau kamu ke Tarim, di belakang Masjid Jami' itu pasar kota Tarim. Pasar kota Tarim, depan pasar itu ada Masjid Jami', di depan Masjid Jami' ada lapangan. Ada lapangan, kalau kita nyebutnya itu lapangan serbaguna lah, untuk apa boleh. Nah, Habib Umar ngadokan acara di situ. Pertama kali banyak habaib yang kurang setuju. Kenapa? Karena ini tidak sesuai adat, tidak sesuai adat. Akhirnya dibincangkan karena situasi sekarang ini tidak galo-galo wong yang galak belajar di masjid. Antum kalau masuk ke kota Tarim, bainal isya'en, maghrib isya, silahkan masuk ke masjid manobe. Ratusan masjid di Tarim itu silahkan antum masuk. Luar biasa. Di Masjid Asgaf itu, di Masjid Asgaf, masjidnya itu kecil.
dikelilingi oleh wong ngaji Quran lewat hafalan. Jadi simaan Qurannya lewat hafalan. Ada wong tua-tua nyendeng model ini sambil tidur dia. Pacak hafal Quran gara-gara dari kecil dengarkan Quran. Sampai dia terhafal. Masya Allah. Kalau kita ni kan model denger lagu jadinya apa lagu? Lagu 70-an hafal kalau. Segengan denger. Nah mereka tuh dengernya Al-Quran. Luar biasa. Setiap masjid seperti itu. Bainal Isya'en ngaji Quran sejus. Kemudian abisnya macorotibul haddad. Abis itu sholat Isya. Galau-galau masjid seperti itu. Kemudian apa namanya? Itu sudah menjadi adat. Nah sekarang perkembangan zaman dulu ini di Kota Tarim idak katik toko-toko yang terbuka. Bainal Isya'in itu dak katik toko-toko yang terbuka. Nah cuma sekarang ini karena masuk wong luar dari Kota Tarim, akhirnya mereka berani untuk muka toko di waktu yang seharusnya tutup toko. Kita di Palembang baina zaman ebok dulu. Kalau sudah masuk Bainal Isya'in, Maghrib Isya, di antara Maghrib dan Isya mati ke TV. Zaman kami dulu, zaman kamu, apalagi kamu, zaman Nana dulu baik. Paling kena marah kalau berani muka TV. Benar tak itu? Idak wong ayibnya, idak akhwalnya. Seingat anak model itu Habib almarhum. Kalaulah sudah menjelang nak masuk Maghrib, tetanggo-tetanggonyo yang main anaknya tetanggo Habib A. Nama anak Alil Karroni dari Habib A. Setiap sebelum maghrib diingatkan, oi baliklah nak maghrib kagek dimbe antu wiwi. Itu omongan wong dulu itu. Omongan wong dulu bener. Nah, kalau budak sekarang mana pacak dia omong ima itu. Dimbe antu wiwi, ay katik-katik antu-antuan. Nah, idak ngerti maksudnya. Kalau kau masih metu di waktu maghrib, kau tuh yang antu wiwi. Nah, inilah jadi ini adat. Begitu perkembangan zaman yang dulunya kita bainal sudah masuk maghrib, sudah masuk galau anak, sudah masuk galau cucung di rumah, sholat maghrib di rumah atau sholat maghrib dilanggar. Anak ingat bibi anak tuh sampai ngancem Ali awas kau sholat maghrib di rumah, pergilah ke langgar. Kalau balik ke rumah tetesi lilin. Itu zaman dulu model itu. Maco gotip di sana. Sholat maghrib berjamaah, macorotib al-haddad sampai Isya. Setelah itu balik ke rumah. Itu cowok wong lamo. Nah tapi cowok wong bagus sekarang nih, karena ini baliknya penyakit. Dari ini perkembangan zaman. Wong sekarang nganggap adat dulu tuh bukan adat yang patut untuk dilestarikan, sehingga adat yang lama berubah menjadi adat yang baru. Nah inilah, untuk menyeimbangi sesuatu yang baru tentulah harus ada pembaharuan. Maka Habib Umar beliau punya inisiatif. Dulu di Kota Tarim tidak katik toko yang buka Bainal Isya'in. Jadi mereka itu sibuk di masjid-masjidnya, ngaji rotib haddadnya. Kemudian habis Isya mereka balik untuk siap-siap Qiyamul Lail. Tetapi sekarang ini toko maghrib buka banyak di pinggir-pinggir pasar itu, di mana di pinggir-pinggir masjid Jami Tarim, sehingga waktu Isya mereka tetap buka, sehingga banyak pemuda-pemuda yang berkeliaran di pasar-pasar, sedangkan seharusnya mereka sudah istirahat. Nah akhirnya Habib Umar ngambil inisiatif. Apa dia? Ngadokan majelis taklim bahasa kitonyo di depan pasar Kuto. Di depan pasar Kuto. Lapangan itu dijadikan tempat majelis. Waktu itu banyak yang tidak setuju. Setelah diinjuk tahu, kita harus nyeimbangi situasi dan kondisi ini. Nyingok keadaan berubah, maka kita harus punya formula baru untuk bisa mengajak wong supaya mereka tidak berlari terlalu jauh. Maka inilah yang namanya adat yang benar, adat yang didasari oleh ilmu, adat yang didasari oleh keimanan. Kalau memang ada adat tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh keimanan, jangan ragu-ragu untuk kita menentang adat. Misal sudah adat istiadat kita nian, kalau nganten itu harus ada OT.
Nah itu tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan keimanan. Tentang, kenapa? Karena itu sumber kemaksiatan. Oh ini nih adat. Ya, adat yang boleh dipelok itu kalau didasari dengan ilmu dan hidayah. Kalau tidak didasari dengan ilmu, hidayah, keimanan, maka sangat wajib untuk kita tentang. Nah ini apa? Menjadi penting. Seperti ini. Anda juga nak cerita misal wong balik umroh ni kadang-kadang tidak jadi khairnya, jadi rusaknya. Dia nyingok di sana tu macam-macam penjingokan. Wong sana itu kan kalau masuk Masjidil Haram bersendal. Bahkan laskar itu, askar itu dia bersepatu je masjid. Lewat isolat itu, wong lagi solat biasa. Kular kilir, wong lagi solat berjalan di depannya. Kalau kamu ke sana, nah itulah pemandangan yang ada itu. Jadi wong Palembang ini bukan wong Palembang wong Palembang ini bingung. Mana ini? Di masjid pakai sendal, di masjid pakai sepatu. Wong lagi sholat dilewati. Nah ini menjadi pertanyaan. Apakah yang selama ini kita jonjong di Palembang? Ada kan kalau nak masuk masjid batasan suci. Batasan suci kan, bukan batasan sendal tapi batasan suci. Padahal sendal itu tidak najis. Seharusnya bukan batasan suci tapi batasan sendal, batasan suci. Jadi kita tidak boleh masukkan sendal melewati dari batasan tersebut. Tapi di Masjidil Haram masuk be. Nah, mano itu inilah perlunya ilmu. Tidak boleh kita ngambil ilmu dari lingkungan. Tidak boleh kita ngambil ilmu dari adat istiadat kecuali kalau lingkungan adat istiadat itu didasari dengan ilmu. Jadi model-model itu kalau wong yang berilmu santai be dia. Wong Masjidil Haram masukkan sendal ke dalamnya. Dia berjalan dengan sendal, dia berjalan dengan sepatu, dia nyantai kalau dia punya ilmu. Kenapa? Karena yang tidak boleh masukkan ke masjid itu sesuatu yang najis. Sendal tidak najis, sepatu tidak najis. Memang tidak apa-apa secara ilmu fikihnya. Tetapi secara adabnya tidak pantas. Jadi jangan kita peloi. Nah, ini kalau wong ilmu. Jadi kalau ente pengen nyoba, lajulah di Masjid Darul Mutakin pakai sepatu. Kalau tidak dimakai oleh amiali, oi. Ini tidak najis amiali. Iyo, tidak najis tapi ini tidak adab. Kemudian secara ilmunya kalau kamu nyingok di sana itu kular kilir wong lewat depan wong solat depan wong solat atau lagi duduk lemak-lemak tiba-tiba ada kaki wong panjang apa namanya pundak kita di seberanginya ya itu kan. Jadi kita terbiasa nyingok itu. Akhirnya wong Indonesia melok-melok pula. Biasa di sini misalnya melok-melok pula itu kan. Nah ini hati-hati. Secara ilmu memang wong solat, kalau ada wong solat boleh kita lewati meskipun dia lagi solat. Kalau memang itu dak kati jalan lagi untuk ke tempat kita tujuan. Kita nak berjalan ke sana, cuma bakal melewati wong solat. Kalau memang dak kati jalan lain kecuali inilah, silahkan lewati wong lagi solat. Karena wong solat itu nutupi jalan. Cuma itu ilmu fikihnya. Kalau memang kita mampu untuk nunggu, apalah sebentar kita nunggu daripada kita ngelewati wong solat. Kamu kalau di Masjidil Haram sago kalau nak bertungguan, kadang-kadang lewat yang ini, yang sana solat, yang ini yo pinter-pinter cari jalan. Pinter-pinter cari jalan. Kalau memang tidak darurat, tunggu. Kalau memang sudah darurat, silahkan jalan. Kemudian kalau memang yang itu yang nguncak-nguncak itu beda adat. Di Indonesia itu bukan adatnya kita ngelewat-ngelewat. Bahkan itu sesuai dengan Nabi Muhammad. Hadis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ngomong, dimanapun kalian temukan tempat duduklah di situ. Dan jangan takhati, jangan kalian itu melangkahi daripada pundak-pundak wong yang sudah duduk. Itu adat, minta maaf, mungkin wong Mesir, daerah Afrika sana itu biasa.
Cuma kalau adat itu menentang daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka idak pacak kita jadikan acuan sebagai sesuatu yang benar. Jadi ini. Jadi hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, kita sedih dengar kalimat yang simple. Maufuril hidayah wal iman. Kota Tarim maufuril hidayah wal iman. Kota yang penuh mujtama, satu komunitas kota yang penuh dengan hidayah, petunjuk dan keimanan. Kita dulu Palembang seperti itu. Palembang dulu seperti itu, maufuril hidayah wal iman. Banyak habaib, banyak kiai-kiai yang hidayah, yang iman. Tetapi sekarang ini karena perkembangan zaman sudah mulai hilang daripada hidayah dan keimanan tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak majelis-majelis taklim. Tinggal mak mano kita menyikapi perkembangan zaman itu dengan segera kita menyelamatkan diri dan keluarga untuk menjadi penghuni wong yang aktif hadir duduk di dalam majelis taklim. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Daripada kita sibuk membicarakan apa ini tanda akhir zaman, corona tak boleh, wong Saudi melarang wong yang lain untuk masuk, tawaf kosong, Madinah kosong, ini tanda-tanda kiamat. Sibuk ngomongkan itu, duduk di majlis taklim tak galak. Sibuk ngomongkan itu, bahas itu, ngamalkan ilmu tidak galak. Mak mano nak ngamalkan ilmu lagi tak baca. Mak mano nak beramal, ngaji Quran lagi bakbe. Ngaji Quran masih bakbe, jujur baik gitu. Banyak kita ni yang masih bakbe maco Quran. Nak ngomongi tentang kiamat. Kiamat ini tanda kiamat, ustaz caknya ustaz. Ini kosong batin ini, dajjal macam-macam. Oh, sudahlah inti. Apakah inti sudah siap untuk menghadapi daripada kiamat? Makanya Rasulullah bertanya kepada Badui itu, ke Arabi yang bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Maka ditanya, Nabi Muhammad bertanya kepada wong tadi, ma'adattalaha, apa yang kau siapkan? Jangan bicara tentang kiamat kapan terjadinya, tetapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat. Dan persiapan yang paling baik adalah kita bangun kota Palembang menjadi kota yang maufurul hidayah wal iman, yang penuh dengan petunjuk dan penuh dengan keimanan, dengan kita banyak duduk hadir di dalam majlis-majlis taklim yang ada di kota Palembang. Insyaallah diri kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.